Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, antara banyak komentar, dua komentar ini kita pilih untuk kita bahas pada video kali ini. Nah, komentar pertama mengatakan kita tidak akan bisa menegakkan syariat Islam di Aceh selagi masih ada Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Karena seperti komentar yang ini, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu bertolak belakang dengan syariat Islam. Apakah benar demikian? Saya yakin yang berkomentar ini belum pernah membaca Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dia berani berkomentar demikian. Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa dibawa ke mana saja. Bisa dibawa untuk menegakkan syariat Islam, tergantung siapa yang menjalankannya. Dan Undang-Undang Dasar 1945 juga Pancasila itu adalah pedoman dasar dari negara Indonesia, termasuk Aceh yang sudah menjadi bagian daripada Indonesia. Hari ini kita sebagai bangsa Aceh, sebagai masyarakat Aceh, sebagai orang Aceh, suka tidak suka, mau tidak mau, kita sudah menyatakan diri, walaupun bukan kita langsung yang menyatakan diri bergabung dengan Indonesia, tapi kita sudah sah dan diakui oleh undang-undang internasional, kita adalah bagian dari Indonesia. Itu tidak bisa kita pungkiri. Ketika kita ingin memisahkan diri dengan Indonesia, maka kita harus punya cukup syarat untuk itu. Nah, tapi itu bukan bahasan kita kali ini. Yang menjadi bahasan kita kali ini adalah kenapa syariat Islam tidak tegak di Aceh? Apakah benar itu gara-gara ada Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Indonesia bertentangan dengan syariat Islam? Apakah benar yang dikatakan oleh beliau ini bahwa kalau memang partai itu benar, maka orang-orang terdahulu sudah masuk partai? Kita lihat ulama kita, ulama Aceh. Apakah beliau itu sejak dahulu sudah berpartai apa belum? Ketika kita mau merujuk kepada sejarah, maka ulama kita, ulama Aceh khususnya, itu sudah berpartai sejak zaman Orde Baru. Sebelum itu kenapa nggak berpartai? Ya, sebelum Indonesia ada, sebelum Aceh bergabung dengan Indonesia, memang yang namanya sistem kepartaian itu nggak ada. Jadi mau gabung kemana, mau bentuk partai kayak mana? Bukan partai yang salah, cuman yang salah adalah orang-orang yang berada di partai tersebut. Apakah dia komitmen dengan syariat Islam? Apakah dia komitmen dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan kesejahteraan masyarakat? Atau dia sibuk dengan memperkayakan diri sendiri? Ketika orang yang sibuk dengan kepentingan pribadi, mau dia berpartai maupun tidak, mau dia membuat sistem kerajaan, mau sistem apapun itu, dia tetap tidak akan membela kepentingan syariat, kepentingan masyarakat. Dia akan tetap membela kepentingan diri sendiri. Betapa banyak kerajaan kita lihat di dunia hari ini hanya sibuk mementingkan kepentingan dirinya, keluarganya, lupa kepada kepentingan syariat Islam. Bahkan Arab Saudi yang digadang-gadangkan sebagai negara yang bersyariat Islam, tapi hari ini kerajaan Arab Saudi sedang menjauhkan masyarakat Arab dengan syariat Islam, dengan budaya Islam. Jadi kita di sini harus bisa adil melihat antara sistem kepartaian, sistem demokrasi, sistem kerajaan, dan sistem-sistem yang lainnya. Jangan kita jadikan sesuatu itu sebagai kambing hitam untuk menutupi kelemahan kita, ketidakmampuan kita menjalankan syariat Islam. Seandainya hari ini umat Islam yang ada di Aceh kompak menjalankan syariat Islam, dimulai dari hal yang kecil-kecil, maka insya Allah lambat tapi pasti Islam akan tegak dengan sendirinya di Aceh. Namun kenyataannya masyarakat Islam yang ada di Aceh hari ini itu bisa kita lihat di TikTok, di YouTube, di postingan-postingan mereka itu begitu jauh dengan syariat Islam. Jadi kita jangan hanya menuntut pemerintah yang harus syariat Islam dulu, sementara kita begitu
ramai-ramai meninggalkan syariat Islam. Tapi bagaimana antara kita dengan pemerintah itu saling bersinergi untuk menegakkan syariat Islam. Kita jangan hanya menuntut pemerintah, tapi kita memilih pemerintah, calon-calon pemerintah orang yang tidak paham syariat Islam. Dalam sistem demokrasi itu, kita punya peran penting dalam menjalankan syariat Islam. Kalau kita mau melihat jauh, bukan hanya di Aceh, tapi dalam lingkup yang lebih besar, misalnya daerah-daerah lain yang ada di seluruh Indonesia, bagaimana mereka hari ini begitu menanti-nanti keberhasilan syariat Islam di Aceh, sehingga mereka pun bisa menerapkan syariat Islam di wilayahnya masing-masing. Tentu dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kenyataannya mereka hari ini seperti kecewa melihat syariat Islam di Aceh. Seandainya ada 1.000 orang yang hendak menghancurkan syariat Islam di Aceh, tapi kita bangsa Aceh tetap mempertahankan identitas kita sebagai orang yang bersyariat Islam, maka apapun yang mereka lakukan tidak akan berhasil. Tapi kenyataannya kita sendiri hari ini berlomba-lomba ingin menjatuhkan syariat Islam dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam tindakan. Habis itu kita dengan begitu mudah menyalahkan pihak lain. Atau jangan-jangan mereka yang berkomentar seperti ini tidak mau syariat Islam tegak di Aceh. Cuman beralasan seakan-akan jadi pembela syariat Islam. Padahal mereka tidak menginginkan syariat Islam tegak di Aceh. Atau jangan-jangan seperti itu. Jadi beda pesalah gob. Sementara dro orang yang berperan dalam menjatuhkan syariat Islam. Mari kita jadikan kita sebagai orang yang punya peran sekecil apapun itu terhadap tegaknya syariat Islam di Aceh. InsyaAllah kalau itu yang kita lakukan, maka syariat Islam pelan tapi pasti insyaAllah akan berkembang dengan baik di Aceh. Namun ketika kita saling menjatuhkan, ketika kita saling tidak percaya satu sama lain, antara pihak partai dan non-partai, antara partai satu dengan partai yang lain, maka yang ada syariat Islam di Aceh semakin jatuh, dan jatuh. Dan akhirnya orang-orang yang memang tidak suka dengan syariat Islam, mereka akan mengatakan, lihat, Aceh sendiri tidak pernah bisa menjalankan syariat Islam, apalagi daerah lain. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.